سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Sekarang bertepatan dengan malam 1 Rajab, bertepatan dengan medio Minggu 22 Januari 2023. Sekarang malam 1 Rajab, dan perlu diperhitungkan bahwa Rajab adalah sebuah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi beberapa nama oleh para ulama dan orang-orang Arab. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitab kecilnya, Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab, menyebut sekitar 12 nama untuk bulan Rajab ini. Dinamakan Rajab dari kalimat tarjib yang bermakna ta'zim. Ta'zim maknanya pengagungan, karena bulan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh orang Arab terdahulu. Rajab juga dinamai dengan Al-Asam, yaitu bulan yang tuli. Kenapa dinamai bulan tuli? Karena biasanya orang Arab tidak suka bertengkar pada bulan Rajab. Bertengkar atau melakukan pertempuran dengan musuh di bulan Rajab kadang berisiko bala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Arab biasa kalaupun ketemu musuh di bulan Rajab, mereka tidak membalas pada bulan Rajab. Makanya Rajab dinamai bulan Al-Asam, bulan yang tuli, tidak terdengar pertengkaran, tidak terdengar perdebatan, tidak terdengar pertempuran pada bulan Rajab. Dan termasuk namanya juga Mansalul Asinnah, yaitu penaruhan pedang. Karena pada bulan Rajab ini biasanya orang-orang Arab menaruh pedangnya dan menumpulkan tombak-tombaknya, takut bertengkar atau bertempur dengan orang lain. Termasuk juga dinamai dengan Al-Asab. Al-Asab maknanya mengalir. Kenapa demikian? Karena dalam bulan ini banyak rahmat yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Rajab juga dinamai Rajam. Rajam yang berakhiran mim bermakna lemparan. Ini juga disinggung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memerintah malaikat untuk melempar setan-setan yang menggoda orang-orang soleh di bulan Rajab. Rajab juga dari tarajjub. Tarajjub bermakna berdesak-desakan. Kenapa bulan ini dinamai bulan berdesak-desakan? Karena banyak malaikat yang berdesak-desakan turun selama sebulan penuh. Dan seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan bulan Rajab. Dan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan 1 tahun dalam garisan takdir Allah Subhanahu wa taala berisi 12 bulan. 12 bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu sebelum menciptakan bumi dan langit. Dari sekian banyak 12 bulan selama setahun, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka Allah berwasiat jangan sampai zalim, jangan sampai iri dengki, jangan sampai melakukan maksiat dalam bulan-bulan keempat ini. Tidak diterangkan dalam Al-Quran apa saja 4 bulan ini, tapi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Makanya Rajab juga dinamai Rajabul Fard, Rajab yang tersendiri, karena dari sekian 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 ini beruntun. Dzulqa'dah lanjut langsung bersambung dengan Dzulhijjah, bersambung dengan Muharram. Sementara Rajab sendiri, makanya dinamai Rajabul Fard. Rajabul Fard, Rajab yang menyendiri, Rajab yang punya keistimewaan tapi tidak tersambung dengan 3 bulan yang lain. Rajab ada banyak sejarah yang perlu diingat oleh kita. Itu dialami sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan di dalam bulan Rajab ada kejadian penting yang menggema sampai sekarang di dunia Islam, yaitu kejadian Isra Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas langit.
Ada banyak versi pendapat kapan ini terjadi, tapi ulama banyak menyatakan ini tanggal 27 Rajab. Kemudian ada kejadian penting, yaitu tahwilul qiblah. Diubahnya kiblat kaum muslimin ketika sholat kepada Ka'bah. Dulu baginda Rasulullah Muhammad SAW di Mekah dan awal-awal pindah ke Madinah, kalau sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tapi setelah sekitar 17 bulan beliau pindah ke Madinah, sampai 17 bulan Allah memerintahkan untuk merubah kiblat ke Ka'bah yang ada di Mekah. Masjidil Aqsa kalau dari Madinah hadap sholat ke utara, dibelok berubah 100% ke selatan. Nah, ini banyak ulama yang menegaskan terjadi juga di pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, setelah Nabi Muhammad berada di Madinah sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Bahkan sisa-sisa sejarah perubahan kiblat ini masih dapat kita lihat sekarang di sebuah masjid yang bernama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Di Madinah ada masjid dua kiblat. Kenapa dinamai dua kiblat? Karena di masjid itu baginda Nabi Muhammad SAW sholat duhur dengan para sahabat, diundang oleh seorang wanita. Setelah melaksanakan hidangan, Nabi sholat sama sahabat. 2 rakaat pertama beliau menghadap utara ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah sampai 2 rakaat ada perintah turun. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wallu wujuhakum syatraha. Jadi ada perintah untuk merubah kiblat. Nabi putar balik. Asalnya yang ada di sebelah utara, Nabi maju ke depan di depan para sahabat menghadap selatan. Demikian pula sahabat berbalik semua. Nah, setelah ada kejadian penting ini, para sahabat ingin membeli rumah sang wanita yang mengundang Nabi tersebut. Tapi ternyata wanita ini tidak menjualnya, tapi mewakafkannya menjadi masjid. Sampai sekarang menjadi masjid yang dinamai dengan Masjid Qiblatain. Ini kejadian. Dan banyak kejadian-kejadian penting, kemenangan perjuangan kaum muslimin dalam bulan Rajab. Perang Tabuk yang mempunyai kegemilangan kemenangan orang-orang Islam ketika berjuang juga terjadi pada bulan Rajab. Termasuk juga penguasaan Masjidil Aqsa. Kita tahu Masjidil Aqsa dulu dikuasai oleh Yahudi dan kaum Nasrani. Tapi setelah ada masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi, direbut sampai sekarang alhamdulillah Masjidil Aqsa kembali seperti sebagaimana fungsinya, yaitu dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, Salahuddin al-Ayyubi yang bisa menguasai Masjidil Aqsa juga dicatat oleh para ulama tepat pada bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ada banyak fadilah yang diterangkan oleh para ulama, meskipun hadisnya dhaif. Hadis-hadis tentang puasa, disunahkan kita berpuasa di bulan Rajab. Tidak ada bedanya tanggal 1 sampai tanggal 20 atau 30 atau 29. Semuanya merupakan puasa yang sangat diistimewakan. Bahkan warid dalam hadis, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka pahalanya seperti pas puasa 1 bulan. Kalau puasa sampai 7 hari di bulan Rajab, maka Allah akan menutup darinya pintu neraka, 7 pintu neraka. 7 pintu neraka kalau seminggu sampai seminggu. Bahkan ada hadis juga, meskipun dhaif, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah sungai di surga namanya Sungai Rajab. Lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum dari sungai tersebut. Ini semua hadis disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, meskipun ada banyak perbedaan antara ulama hadis bahwa ini hadis dhaif. Tapi hadis dhaif dalam Faidahul A'mal, hadis dhaif ketika tidak bersinggungan dengan halal haram, tidak bersinggungan dengan akidah, tapi bersinggungan dengan keistimewaan sebuah ibadah. Secara umum Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang menerima hadis-hadis ini. Inilah sekilas tentang kepentingan bulan Rajab. Dan para ulama mempunyai kebiasaan untuk meningkatkan wirid, zikir, doa dan semacamnya seterusnya. Termasuk yang pertama, malam 1 bulan Rajab. Para ulama mempunyai wiridan zikir-zikir kita baca sekarang dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, anugerah, keselamatan, dan kita sampaikan kepada hajat-hajat kita juga orang-orang yang selalu bersambungan dengan Az-3 dimanapun mereka berada, yang mempunyai sumbangan, kepedulian,
ke Pondok Pesantren Al-Zatika, kita doakan, kita niatkan malam ini semoga mereka diberikan anugerah yang banyak fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat berakatil habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam ala hadratihi man walahul fatihah. Dan bulan Rajab adalah bulan pembuka untuk bulan Ramadan. Nabi menyatakan bahwa Rajab dan Sya'ban dan bulan Ramadan disebut satu kali dalam doa beliau. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan barokah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Artinya kenapa? Begitu penting kita melakukan amal-amal kebaikan dalam bulan Rajab dan Sya'ban untuk persiapan bulan Ramadan. Ibadah fardu ini ada pembukanya, ada penutupnya. Bahkan sholat, puasa, dan semacamnya dan seterusnya. Sholat ada qabliyah, ada ba'diyah. Demikian pula puasa, ada Rajab, ada Sya'ban, dan ada Syawal nanti setelah bulan Ramadan. Dan ulama menyatakan Rajab ini bersambungan dengan Sya'ban, Sya'ban bersambungan dengan Ramadan. Diberi perbandingan oleh para ulama, Rajab kita mengusahakan tanah yang akan kita tanami, mengusahakan tanah, sawah, merawat sawah yang kita tanami. Kemudian bulan Sya'ban kita menabur benih. Kemudian bulan puasa kita akan memanen hasilnya. Artinya apa? Orang yang tidak bisa khusyuk dalam bulan Rajab tidak akan bisa khusyuk dalam bulan Sya'ban. Seorang yang tidak bisa khusyuk dalam bulan Sya'ban tidak akan pernah khusyuk dalam bulan Ramadan. Seorang yang tidak khusyuk dalam bulan Ramadan, ia akan berisiko besar selama 1 tahun penuh. Nabi menyatakan, idza saluha Ramadan, saluhatis sanatu kulluha, wa idza fasada fasadat kulluha. Bila bagus bulan Ramadan, akan dibaguskan oleh Allah selama 1 tahun. Tapi ketika rusak bulan Ramadan, akan rusak selama 1 tahun. Bisa jadi kita dibikin kaya oleh Allah SWT, tapi ketika bermaksiat di bulan Ramadan, kekayaannya tidak akan barokah. Makanya kunci selama 1 tahun adalah bulan Ramadan. Dan Ramadan bersambungan dengan Sya'ban, Sya'ban bersambungan dengan bulan Rajab. Makanya ulama memberikan amal-amal dari zikir, doa, puasa sunnah, salat malam, baca Al-Quran, dan istighfar. Banyak ulama menyatakan istighfar, banyak istighfar dalam bulan Rajab. Ini wazifahnya, tugas kita dalam Rajab, istighfar. Sampai Abdullah bin Al-Haddad punya istighfar khusus untuk bulan Rajab. Istighfar bulan Rajab. Setidaknya 70 kali kita baca istighfar setiap hari selama bulan Rajab. Istighfar apa saja? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la 70 kali. 70 kali dalam bulan Rajab. Sya'ban tugas wazifahnya adalah selawat. Karena dalam bulan Sya'ban turun perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Dan Sya'ban nanti kita perbanyak selawat. Kemudian bulan Ramadan kita perbanyak baca Al-Qur'an karena nuzulul Qur'an dalam bulan Ramadan. Ini 3 wazifah yang penting harus kita ingat. Rajab istighfar, Sya'ban selawat, dan bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Kemudian kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa asimni bihim min kulli su'in wa la ta'khudhni ala ghirratin ولا على غفرة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمة البديعة حكمة فأعطني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة
والتقوى وأفرغ الصبر والصدق علي وعلى أوليائك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر وأمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بآئدة من عطفك فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علي بقولك ومعروفك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta niat setuju orang sefokus ke kakek dan sepona pada tetangga kancana dengan orang seandi keperotangan dak kapon kakek nak azia telok negeri mandiman saya tetangga dan semacam keniatin mantar oleh fokus dari Allah Subhanahu wa taala oleh barokan orang-orang soleh saya lakar kelak selalu macam malam bulan Recep beri bagian bagi fokus doa orang-orang soleh dalam bulan Recep beri keselamatan sempurna teka hajat sempurna atas pernikahan niat al-hadani. Fatihah. Keniat boleh khusus untuk bulan Recep karena bulan Recep bulan aman. Siapa yang saya niat tengki dan kau ibu benda orang-orang sebagus dan kau ibu mantar lo yo tang nabi pangeran mantar lo yo tang nabi pangeran Allah Subhanahu wa taala kebaik keamanan di bulan Recep. Bahkan dengan orang Arab mengaman di bulan Recep. Ada keruwetan, ada ketengkian karena berang kontan. Siapa yang sejauh sesemak sian tengki dan kau ibu luar dalam ada budi mantar lo yo tang nabi pangeran mantar perselamatan kau ibu anggapi dari tengkin orang tengki sejauh ban sesama bil setan ban jin fi din dunya wal akhirah bastajan apa al-Fatihah. Ada doa baca nang malam pertama bulan Recep lekuk lah usah baca namong sebenarnya bulan Recep bertugas kakek nak kok noles nang wirid bulanan ada beristighfar sayyidul istighfar beristighfar potong polo lakul malam keselamat dari apa yang neraka kok isu tingkoling dari apa yang neraka ada baca bi kakek mulai lekuk lekuk telo kali sayyidul istighfar ban Allah maghfirli warhamni wa tub alayya potong polo kali
kira aku belum malam. Terus ada pada istighfar recep dari Habib Abdullah Al-Haddad. Bang cukup amin. Kengkok maca seperti sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Macam Allah maghfirli warhamni wa tub alayya petang qala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah wa natubu ila Allah mimma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma inna nastaghfiruka lima qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Nastaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Nastaghfirullah li dzunubi kulliha sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa zahiriha wa batiniha wa natubu ilayhi. Allahumma inna nastaghfiruka min dhanbin tubna ilayka minhu thumma udna fihi wa nastaghfiruka lima aradna bihi wajhakal karim faghfirhu ma laysa laka fihi ridan wa nastaghfiruka lima wa'adtuka wa lima wa'adnaka bihi min anfusina thumma akhlafnaka fihi wa nastaghfiruka lima da'ana ilayhi al-hawa min qabli ar-rukhas mimma ishtabaha علينا وهو عندك حرام ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملناها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت ناظر إلينا إذا ارتكبناها وأتينا بها من العصيان فنتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم ونستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك ونستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجينا منها إلا عفوك ونستغفرك لكل يمين سلفت منا فحنسنا فيها ونحن عندك مؤاخذون بها ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ونستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل وأطراف النهار فاتركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا ونحن معاقبون بها ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كثير يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل غريب يا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر
سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة. Amalan terakhir bulan Rajab nanti Jumat terakhir setelah khutib di atas mimbar kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmaduh Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Terus problema biasanya masjid sipane khutib sudah di mimbar memberi kesempatan untuk baca sama-sama belum mulai khutbah. Kita baca ini nanti Jumat terakhir setelah khutib di mimbar Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk keluasan rezeki. Tidak akan diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.